Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dosa takabur itu adalah dosa besar. Itu sepakat para ulama, dosanya besar. Dan karena itu dosa besar, takabur ini kada terhapus dengan sembahyang 5 waktu, dengan baca Quran, dengan berwudu. Rasulullah menyatakan bahwa sembahyang itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Kita sembahyang zuhur menghapus dosa mulai subuh sampai zuhur. Kita sembahyang asar menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Sembahyang maghrib menghapus dosa dari asar ke maghrib. Antara itu adalah terhapus dosa kita dengan sembahyang, selama dia menjauhi dosa besar. Nah, kalau dosa besar kada terhapus dengan sembahyang, mesti ada tobat, mesti ada istighfar yang khusus untuk dosa-dosa besar, termasuk takabur itu. Nah, jadi artinya kalau kita kada tobat dari takabur lalu kita mati, Allah sudah berjanji, qasamtuhu, aku hancurkan dia, karena dia mengambil sifat milikku, yaitu kebesaran, kesombongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tobat dari takabur itu hanya kepada Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Jadi mudah tobatnya kalau kita diberi Allah hidayah. Artinya tobatnya kada perlu mengatuk rumah orang, tobatnya kada perlu permisi, karena lawan Allah hubungannya. Lain hal kita menggibah, nah itu menyangkut paut dengan manusia. Atau mengambil harta orang, itu sangkut pautnya ke manusia, tobatnya kada semudah itu. Nah, sombong, merasa diri besar, terhormat, mulia, dosa besar. Tobatnya hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita ambil ini sifat Allah. Nah, jadi tobatnya kada terlalu sulit kalau kita mau tobat. Jadi setiap hari, termasuk di antara tobat kita itu adalah ini, takabur. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi minal kibr. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau, dan aku bertobat kepada Engkau daripada sifat sombong itu. At-tawadhu akhlaqul anbiya wal mursalin. Tawadhu itu adalah akhlaknya para nabi, para rasul, wal auliya was salihin, dan akhlaknya para wali-waliullah dan orang-orang saleh. Makanya kalau kita mengaku kita tawadhu, berarti kita mengaku punya akhlak orang besar. Nah, makanya tadi siapa merasa diri tawadhu, merasa diri ini sudah bersifat tawadhu, berarti dia mengakui kemuliaan dirinya, karena tawadhu adalah sifat yang mulia. Bihi yanalunal manzilah war rif'ah indallah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu tawadhu, para nabi, para rasul, para aulia dan salihin mencapai kedudukan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyadari kehinaan dirinya, karena dia sadar dirinya ini penuh dosa, diri ini banyak jahil, banyak kada tahu, dia sadar dirinya demikian. Nah, ini orang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan jadi orang yang dimuliakan, nah, di akhirat pun demikian. Wa man takabbara, dan siapa yang merasa besar, merasa mulia, baik dengan ilmunya,
baik dengan kedudukan jabatannya, baik dengan hartanya, baik dengan kekuatan jasmaninya, dia merasa mulia dari orang lain. Wada'ahu Allah azza wa jal, dia akan direndahkan oleh Allah azza wa jal. Fir'aun contohnya, orang-orang yang takabur. Fir'aun dia merasa besar, merasa mulia, merasa berkuasa. Akhirnya apa? Nah, mati lamas dalam banyu. Lamas. Qarun merasa mulia karena banyak harta, merasa dihormati karena dia kaya. Qasamahullah, Allah hancurkan Qarun, tenggelam dalam bumi, sampai sekarang masih proses di dalam bumi tenggelam. Hari demi hari sampai hari kiamat hanya stop kena tenggelamnya Qarun dalam bumi ini. Tiap hari berturun sampai hari kiamat. Namrud, ini orang-orang sombong, berkuasa penuh, merasa hebat dan sebagainya. Dikirim Allah seekor nyamuk masuk ke telinga, kesakitan Namrud, mati kemasukan nyamuk. Kada hebat lalu matinya, mati kemasukan nyamuk. Karena apa? Sombong. Setiap orang yang sombong Allah sudah menjanjikan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.